Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatul Maulida dengan nomor NIM 3430220003 dari program studi PGSD kelas 6C. Kali ini saya akan membuat video dongeng yang berjudul Ande-Ande Lumut untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia. Dahulu kala berdirilah kerajaan besar di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Untuk mempersatukan dua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri dari Raja Kediri. Suatu hari, kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 putrinya, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun, Kelenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari, ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Sedangkan ketiga kakak angkatnya sangatlah pemalas. Mereka bisanya hanya menyuruh saja. Kelenting Kuning, cuci bajumu. Perintah dari Kelenting Abang. Cuci juga selendangku. Perintah juga dari Kelenting Ijo. Kelenting Kuning pun menjawab, "Baik, Kak." Ketiga kakaknya tertawa. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengarahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan ia telah bertemu dengan seorang gadis yang mirip Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmarabangun berangkat ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa yang mana Kelenting Kuning tinggal. Ia tinggal di rumah Bu Randa. Ia menjadi anak angkat Bu Randa dan menyamar sebagai ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai, cuci semua pakaian kotor itu. Mereka pun segera berangkat. Kelenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seorang burung bangau dan memberikan sebuah cambuk. Pergilah melamar ande-ande lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmarabangun dan bawalah cambuk ini, kata sang bangau. Dan Kelenting Kuning pun bergegas pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung. Tidak ada satupun perahu yang tampak. Jembatan juga tidak ada. Lalu, bagaimana mereka bisa menyeberang? Sungai itu sangat luas, dalam, dan deras arusnya. Tiba-tiba muncul seorang kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Mereka menyanggupi persyaratan itu 1
persatu mereka naik ke punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Beberapa saat kemudian, sampailah Kelenting Kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan dengan syarat Kelenting Kuning harus menciumnya. Kelenting Kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya. Tanpa syarat itu, Yuyu Kangkang tidak mau menyeberangkannya. Kesabaran Kelenting Kuning sudah habis. Ia mengeluarkan cambuk dan memukulnya. Seketika itu juga, air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya, ia mau membantu Kelenting Kuning menyeberangi sungai. Kelenting Kuning segera naik ke punggung Yuyu Kangkang dan sampailah di seberang sungai. Ibu dan ketiga anak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Randa. Secara bergantian, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru menunjukkan kecantikannya kepada ande-ande Lumut. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang terpilih, karena mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah seorang Kelenting Kuning di rumah Mbok Randa. Ande-ande Lumut memilih Kelenting Kuning sebagai istrinya, karena dia tahu bahwa Kelenting Kuning adalah Dewi Sekartaji, dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande-ande Lumut membongkar penyamarannya. Diceritakannya bahwa dirinya adalah Panji Asmarabangun. Akhirnya Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia.